وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Saudaraku, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu besarnya rahmat, anugerah, karunia yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan bagi kita. Kita umat Islam yang dengan sangat nyata kita menyadari akan benarnya firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Kita sangat merasakan nikmat itu. Bagaimana kita kaum muslimin berpindah dari satu ibadah ke ibadah yang lainnya. Kita berpindah dari satu momen ibadah ke momen ibadah yang lainnya. Bahwa benar-benar hidup ini tidak akan ada nilainya. Bahwa hidup ini adalah hampa. Hidup ini akan kosong. Hidup ini entah apa yang ada di benak atau yang di pikiran mereka-mereka yang tidak beriman kepada Allah, yang kemudian menjalani hidupnya hanya demi dunia. Dia mengejar karir, dia mengejar kesuksesan, dia mengejar, kata mereka, kriteria kesuksesan secara materi, kejayaan secara harta, jabatan. Yang mereka itu mengejar itu semuanya. Namun mereka menyadari, semuanya sadar, bahwa di titik akhir perjalanan hidup mereka, semua perjalanan yang mereka lakukan, lari yang mereka lakukan, semuanya itu berujung dengan kesia-siaan. Kenapa? Karena yang mereka kumpulkan, yang mereka koleksi, yang mereka dapatkan, yang mereka raih, mereka tinggalkan semuanya. Tidak ada yang mereka bawa. Tidak ada yang mereka bawa. Hanya begitu saja mereka menjalani hidup. Mengejar hal-hal yang semu, mengumpulkan hal-hal yang untuk membuat mereka senang sesaat, tapi kemudian mereka tidak punya bayangan atau gambaran apa besok yang bakal mereka bawa, apa besok yang bakal mereka hadapi, dan bagaimana menyikapi hari esok itu setelah kehidupan dunia. Kita umat Islam bersyukur kepada Allah. Sebelum Ramadan, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rangkaian ibadah yang memang Allah syariatkan kepada kita. Yang diantaranya adalah kumpulnya kita di majelis ilmu ini. Alhamdulillah kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Kita bersyukur kepada Allah akan nikmat besar itu. Kita berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semuanya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita semuanya. Dan ana secara personal pribadi memohon maaf kepada jamaah, kepada antum semuanya jika ada secara personal atau sebagian yang mencoba menjabri, karena qadarullah ana juga dalam kondisi safar. Ana masih di Jawa Timur dan mungkin masih berlanjut sampai pada pekan depan ya, karena ada daurah masyayikh para ulama yang akan diselenggarakan di Senin depan insyaallah. Dan itu ini adalah sudah event tahunan di bulan Syawal itu kita didatangi oleh sebagian ulama, terkadang dari Madinah, terkadang dari Jordania, murid-murid Syekh Al-Albani, dan itu sudah berjalan insyaallah. Ini masuk ke tahun ke-22. Ya, kalau tidak salah ini adalah event yang ke-22. Dari 22 tahun mereka selama bulan Syawal, dan selama setahun itu 2 kali. Ya, ini adalah kedua tahun 22 yang kita mengadakan daurah ini, belajar dari mereka. Sebagian ulama-ulama itu bahkan sudah ada yang wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Seperti Syekh Muhammad bin Musa Al-Nasr, salah seorang murid senior Syekh Al-Albani rahimahullah, yang alim di bidang ilmu qiraah dan Al-Quran. Kemudian Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari rahimahullah, yang beliau adalah salah seorang yang dipuji oleh Syekh Al-Albani di dalam banyak karya tulisnya sebagai orang yang sangat kuat keilmuannya di dalam ilmu hadis, dan beberapa masyayikh yang lainnya. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah.
Sekarang kita di bulan Syawal. Kita tidak berhenti untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan semua rutinitas ibadah kita karena memang sebagaimana pesan Allah Subhanahu wa taala yang itu selalu diulang-ulang oleh para dai, para khatib, para ustaz. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenarnya dan jangan kalian mati kecuali sebagai seorang muslim. Jangan mati kecuali sebagai seorang muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Pesan Allah Subhanahu wa taala yang lainnya di akhir surat Al-Hijr, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu al-yaqin, al-maut. Sembahlah Allah sampai mati. Memang inilah perjalanan seorang muslim, seorang mukmin yang penuh dengan kesadaran menjalani kehidupan dunia ini sebagai pijakan tahapan menuju kehidupan yang lebih baik nantinya di akhirat. Dan kita penuh raja, penuh khauf kepada Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan harap-harap cemas akan segala nasib bagi diri kita. Bahwa kita berharap akan rahmat Allah Subhanahu wa taala, takut akan azabnya. Kita memohon ampun, memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala akan segala kekurangan dan kekhilafan. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga perjalanan ini, perjalanan menjalani kehidupan dunia selalu diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berjalan di jalan ibadah, di jalan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berakhirnya juga di jalan yang sama dalam keadaan husnul khatimah. Ya Rabbana ya Karim. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam kajian sirah Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan salawat dan salam untuk Nabi kita yang mulia, Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara umat beliau yang setia dan benar di dalam mencintainya dengan cinta yang sunnah, bukan cinta yang bid'ah. Cinta yang membangkitkan semangat untuk ittiba, mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan cuma sekedar berbangga dengan sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan cuma sekedar, apalagi seperti yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin hanya dengan bermodalkan berbangga sebagai keturunan yang mengaku berketurunan dengan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi jauh dan menyelisihi sunnah-sunnah yang diajarkan oleh beliau. Nah, ini ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah adalah suatu kemuliaan jika Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita nikmat Islam, kemudian Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan nikmat sunnah, yaitu menghidupkan sunnah Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana pada kajian akhir kita, kajian sirah kita yang terakhir, pembahasan tentang kemenangan kaum muslimin di perang Khaybar dan kembalinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah, dan juga bagaimana kesepakatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Yahudi Khaybar, dan kemudian bagaimana proses kesepakatan itu dari fase zaman Khulafaur Rasyidin, dari zaman ke zaman, sampai di masa Umar mereka diusir dari Jazirah Arab sebagaimana pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka hanya boleh masuk sebagai konteksnya perdagangan atau hal-hal yang memang dibutuhkan oleh kaum muslimin sebagai pengrajin tertentu, tukang tertentu, teknik tertentu yang kebetulan umat Islam tidak memilikinya, maka mereka boleh untuk memasukinya. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pulang ke kota Madinah dengan keadaan kemenangan, dalam keadaan diberi kemenangan yang luar biasa, ghanimah yang dahsyat, yang tidak pernah terjadi pada peperangan-peperangan sebelumnya. Ghanimah yang membalik nasib para sahabat muhajirin yang mereka dulunya hijrah dengan dalam keadaan fuqara wal masakin, orang-orang fakir dan miskin,
Mereka-mereka ini yang menjadi ahlus suffah yang tidurnya di masjid. Mereka-mereka yang mendapatkan donasi dan bantuan dan hibah dari saudara-saudara mereka, para sahabat Ansar. Dengan ghanimah Khaybar, itu menjadi sebuah titik balik tersendiri bagi kaum muslimin, terutama para sahabat muhajirin. Yang kita telah membahas kajian ini pada kajian-kajian sebelumnya, bagaimana semua hibah-hibah aset yang pernah diterima oleh para sahabat muhajirin dikembalikan kepada ownernya dari kalangan Ansar. Itu menunjukkan bagaimana mereka bukanlah manusia-manusia materialis. Karena kalau secara hukum, ya, sesuatu yang sudah dihibahkan ya hak yang menerima. Apa dalih dan apa alasannya kemudian setelah misalnya ada di antara Anda misalnya memberi hadiah ya kepada anak nih, kasih 1 miliar, tiba-tiba kemudian dalam perjalanan waktu Anda dapat profit tambahan 2-3 miliar gitu misalnya. Dikasih ini konteksnya adalah untuk support anak misalnya. Support dalam hal-hal tertentu. Ini Ustadz begini dan begitu dan lain sebagainya. Nah, artinya ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, ketika Anda mendapatkan profit ekstra tambahan di luar 1 miliar ini, 2-3 miliar tambahan, maka di benak antum, di benak kita, di benak secara umum manusia yang ada saat ini, kita akan memikirkan apa alasannya anak harus mengembalikan 1 miliar yang telah dihibahkan ke anak oleh si fulan dan si fulan untuk mensupport anak. Bukankah toh itu adalah sesuatu yang hibah? Dan anak yakin sekali bahwa kalau seseorang sudah menghibahkan, tidak ada lagi harapan untuk meminta balik hibahnya. Ya, tidak ada lagi harapan untuk nanti suatu saat balikin ya. Nggak ada pikiran begitu. Kita yakin bahwa pemberi pun tidak punya pikiran seperti itu. Tapi bagaimana luhurnya hati para muhajirin, hatinya para sahabat radhiyallahu anhum, yang mereka sangat sadar bahwa itulah fungsinya dunia. Itulah fungsinya dunia. Bahwa dunia itu bukan untuk dikumpulkan, dimiliki, ditumpuk-tumpuk, bukan. Tapi mereka ketika bisa dengan dunia itu membahagiakan saudara, membahagiakan teman dan kerabatnya, itu yang akan mereka lakukan. Terlebih membahagiakan orang-orang beriman. Maka antum melihat bagaimana sikap para muhajirin mengembalikan aset-aset itu kepada pemilik awalnya. Yang itu, ya Allah, itu kalau kita memikirkan bagaimana greedy-nya manusia di zaman ini, rakusnya manusia di zaman ini, tamaknya manusia di zaman ini terhadap harta dunia, itu menjadi sesuatu kegilaan tersendiri. Ya, kalau berita ini disampaikan kepada manusia-manusia sekelas Elon Musk misalnya sekalipun, ya dia akan menganggap mereka adalah orang-orang crazy, mereka orang-orang gila yang sudah di tangannya aset-aset tertentu kemudian dikembalikan padahal itu menjadi hak prerogatif mereka, hak sudah menjadi hak mutlak milik mereka. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Nah, itu kemenangan yang luar biasa ini dengan ghanimah yang dahsyat ini membuat mereka menjadi orang-orang yang cukup mampu dan kemudian mereka mengembalikan kepada sahabat Ansar semua yang pernah mereka terima sebelumnya. Dan perjalanan Nabi SAW meninggalkan kota Madinah sampai balik ke kota Madinah ini kurang lebih sebulan. Sebulan perjalanan. Dan di dalam perjalanan balik pulang ini ada beberapa peristiwa menarik. Ya, di antara peristiwa menarik yang pertama adalah tentang zikir atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian sahabat ya sebagai bentuk menghidupkan sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika mereka melewati dataran tinggi, mereka bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika turunan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dan sebagian sahabat menjaharkan takbir dan tasbihnya ini. Mereka mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, dan seterusnya. Sampai didengar oleh sahabat yang lain. Maka di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada para sahabat, Arbi'u ala anfusikum, innakum la tad'una asamma wa la ghaiba, innakum tad'una sami'an qariba, wa huwa ma'akum. Kasihanilah diri kalian, sayangilah diri kalian, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sesungguhnya kalian tidaklah kalian berdoa kepada zat yang tuli dan tidak hadir bersama kalian. Karena sesungguhnya kalian berdoa kepada zat yang maha mendengar dan maha dekat dan dia bersama kalian. Subhanallah. Hadis ini sahih dalam Sahih Bukhari.
Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Begitu banyak pelajaran berharga dari hadis Rasulullah SAW ini. Bahwa zikir itu ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu mengingat, dan mengingat itu tidak harus kita ingin menjaharkan dengan zikir kita, terlebih lagi apalagi mengganggu orang-orang lain misalnya. Ya, misalnya kita zikir dengan keras yang membuat orang yang misalnya di sekitar kita terganggu, apakah dia itu orang yang sedang istirahat atau orang yang sedang sholat atau sedang membaca Al-Quran atau yang lain. Nabi SAW mengingatkan, arbi'u ala anfusikum, sayangilah diri kalian. Dan Nabi SAW menegaskan, innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Kalian tidak berdoa kepada zat yang tuli dan tidak hadir. Di sini Nabi SAW menafikan sifat buruk bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat tuli dan gaib, tidak hadir, tidak tahu menahu dengan apa yang sedang terjadi. Bahkan Nabi mengisbatkan, menetapkan sifat positif bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu innakum tad'una sami'an qariba wa huwa ma'akum. Sesungguhnya kalian berseru, berdoa kepada zat yang maha mendengar dan maha dekat, dan dia bersama kalian. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Di sini menetapkan bahwa zikir itu bagian dari doa. Zikir bagian dari doa. Maka ketika seseorang itu berzikir, pada hakikatnya dia berdoa. Karena apa? Karena ketika antum membaca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billah, dan semua kalimat-kalimat zikir yang antum baca, semua yang antum baca itu antum dalam keadaan mengharapkan rahmat Allah dan takut akan azabnya. Antum mengharapkan pahala dari Allah dan takut akan azabnya. Maka itu adalah bagian dari berharap. Karena doa itu mengharapkan sesuatu atau berlindung dari sesuatu. Dan zikir antum melakukan hal tersebut. Innakum tad'una sami'an qariba. Sesungguhnya kalian berdoa kepada zat yang maha mendengar dan maha dekat. Wa huwa ma'akum, dan dia bersama kalian. Ini menetapkan bahwa Allah maha mendengar, Allah maha dekat. Nah, maha dekat itu diantara sifat yang sabit, yang tetap bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagian orang salah atau kurang tepat di dalam memahami sifat maha dekatnya Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan bahwa maha dekat itu sebatas ilmu dan maha mendengar dan maha melihatnya Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan zatnya. Tapi yang rajih, yang yang ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa Allah Subhanahu wa taala maha dekat bukan hanya dengan ilmu dan maha pengetahuan dan maha mendengarnya Allah atau maha melihatnya Allah, tapi juga dengan zatnya. Namun bagaimana maha dekatnya Allah dengan zatnya ini kepada kita? Apakah dekat itu artinya zatnya itu melekat, nempel, ya, atau bersamaan, bersinggungan dengan kita? Karena kata dekat itu, bersamaan ini, ya, wa huwa ma'akum, dan dia bersama kalian. Kebersamaan ini insya Allah mungkin pernah Anda singgung, ya Allah alam Anda lupa. Tapi kebersamaan itu beragam, ya, bermacam-macam. Tidak sama, walaupun dikatakan sama atau bersamaan atau disertakan. Misalnya kita mengatakan bahwa tolong saya minta kopi sama susu. Misalnya begitu. Kopi sama susu. Nah, di situ antum mengatakan kopi sama susu, artinya dia bercampur, berbaur antara kopi dengan susu tersebut. Ya. Namun kemudian antum mengatakan dengan bahasa yang lain bahwa Kang Zai bersama Akh Taufik. Misalnya begitu. Kang Zai bersama Akh Taufik. Ini kata bersama juga. Ya. Namun bersama ini beda dengan makna bersama yang sebelumnya. Ketika anak katakan bahwa kopi sama susu. Ya. Kalau bersama yang kedua, artinya beriringan, berduaan, bertemanan. Namun juga ada bersama yang lain. Yaitu ketika antum mengatakan saya berjalan di malam hari bersama bulan yang menerangi jalan. Ya. Saya berjalan di malam hari bersama bulan yang menerangi jalanku. Ini juga bersama. Atau seorang panglima yang memotivasi kepada tentaranya. Dia memberikan motivasi untuk menyerang lawan dan musuh
seranglah, hadapi mereka dan seterusnya. Saya bersama kalian. Saya bersama kalian. Dia mengatakan seperti itu. Ya, ini perkataan ini semua menggunakan kata bersama, sebagaimana wa huwa ma'akum. Dan dia bersama kalian. Nah, makna yang pertama dan yang kedua tidak layak dinisbatkan bagi Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah bersama kita bercampur, ini mustahil. Atau berdekatan dengan kita, berduaan, bersebelahan dengan kita juga mustahil. Allah mustawin ala arsy, istawa ala arsy, bersemayam di atas arsy-Nya. Tapi bersama dengan makna yang ketiga, itulah makna kebersamaan yang sabit, yang tetap, yang benar, yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Itulah di antara kaidah dan akidah Ahlussunnati wal Jamaah, bahwa menetapkan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana yang Allah tetapkan dan sebagaimana ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanpa mengandai-andaikan takyif, tanpa tasybih menyerupakannya dengan makhluk, dan tanpa ta'til, tanpa menolak sifat-sifat tersebut, dan bahkan sebaliknya menetapkan sifat itu sesuai dengan maknanya, sesuai dengan kemahaagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, dan terbebas dari konsekuensi-konsekuensi negatif yang ada di benak para musyabbihah, yang ada di benak orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ketika Nabi SAW menyampaikan hadis itu, Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, saya di belakang Nabi SAW. Dan Nabi SAW mendengar ucapanku ketika aku membaca la haula wa la quwata illa billah. Abu Musa mengatakan, membaca la haula wa la quwata illa billah. Maka kemudian Nabi SAW memanggilku. Kata Abu Musa, Rasulullah SAW memanggilku, ya Abdullah bin Qais. Wahai Abdullah bin Qais. Qultu labbaika ya Rasulullah. Abdullah bin Qais adalah nama dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu. Labbaika ya Rasulullah. Aku penuhi panggilanmu ya Rasulullah. Qala, Nabi SAW bersabda, ala adulluka ala kalimatin min kanzin min kunuzil jannah. Maukah kamu saya beritahu salah satu bendahara surga di antara kanz. Kanz itu, ikhwatal iman, adalah harta yang sangat banyak. Ya, harta yang sangat banyak. Tumpukan harta yang banyak itu kanz. Ya. Maukah kamu saya tunjukkan kepada satu kalimat yang merupakan bagian dari tumpukan harta yang sangat bernilai di surga. Itu kanz. Kanzun min kunuzil jannah. Qultu bala ya Rasulullah bi abi wa ummi. Fidaka abi wa ummi. Saya jawab, kata Abu Musa al-Ash'ari Abdullah bin Qais, mau ya Rasulullah, aku tebus engkau dengan ayah dan ibuku. Qala sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. Tiada daya dan upaya kecuali dengan Allah. Itu bagian dari kunuzil jannah. Bagian dari perbendaharaan harta yang sangat banyak di surga. Berapa yang mau antum kumpulkan dari perbendaharaan harta itu, ikhwah fillah? Jika ternyata untuk mendapatkan salah satu perbendaharaan yang hebat dan besar ini, antum hanya mengeluarkan kalimat yang sangat enteng diucapkan oleh lisan, yang walaupun sambil mendengarkan kajian ini pun antum masih bisa dengan mengulang-ulang, la haula wa la quwata illa billah, la haula wa la quwata illa billah, la haula wa la quwata illa billah. Itu bisa antum masih mengulangnya sambil menyimak kajian, sambil melakukan aktivitas yang lainnya. Dan antum sedang menumpuk aset-aset yang langgeng, yang kekal, yang abadi, yang akan tumbuh, yang tidak akan mengalami penurunan nilai, ya, yang tidak akan mengalami, sebagian antum misalnya berinvestasi di dolar misalnya, dolar ternyata mengalami inflasi, berinvestasi di properti, ternyata properti juga mengalami bubbling dan kemudian turun harga yang luar biasa, dan banyak lagi aset-aset investasi tertentu yang itulah sifatnya dunia, naik dan turun. Tapi investasi akhirat nilainya tidak akan pernah turun, tidak akan pernah berkurang.
Bahkan terus bertambah dan bertambah dan bertambah dan bertambah karena kita tidak bertransaksi dengan sebuah instansi pemerintahan tertentu. Kita tidak bertransaksi dengan sebuah lembaga keuangan tertentu, ya, kecil maupun besar. Kita bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kaya dan Maha Mulia. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Peristiwa lainnya yang menarik yang terjadi di perjalanan pulang ini yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah kesiangan bangun sholat subuh. Kesiangan bangun sholat subuh. Sebagaimana yang diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, beliau menyampaikan bahwa sepulangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Khaybar, beliau berjalan di malam hari, berjalan, ya, sampai Nabi kelelahan, sampai Nabi capek. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Bilal, ya Bilal, ikla lanal lail. Wahai Bilal, perhatikan, jaga malam ini untuk kita, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya adalah bahwa beliau ingin istirahat, jangan sampai kelewatan sholat subuh, jaga malam ini. Maka Bilal pun, ya, naam ya Rasulullah, saya akan menjaga malam ini untuk engkau. Maka yang Nabi SAW tidur, para sahabat yang lainnya tidur. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu melaksanakan sholat. Ya. Dan ketika sudah menjelang fajar, Bilal bin Rabah duduk nyandar sambil mengarahkan wajahnya ke arah terbitnya matahari, menanti melihat munculnya fajar. Jadi ketika fajar muncul, Bilal akan mengumandangkan azan. Maunya begitu. Subhanallah. Bilal ngantuk, ketiduran dengan bersandar ke pelana kudanya. Bila tertidur dengan bersandarkan kepada pelana kudanya. Bilal tidak bangun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bangun, demikian pula para sahabat radhiyallahu anhum tidak ada yang bangun sampai matahari meninggi. Sampai matahari meninggi. Yang pertama kali bangun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang pertama kali bangun adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di saat itu para sahabat termasuk Bilal radhiyallahu anhum ajma'in semuanya tidur pulas. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bangun kaget dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ai Bilal, wahai Bilal." Bilal pun kaget, dia bangun, ya, matahari sudah terang. Kemudian Bilal mengatakan, "Akhadha nafsi alladhi akhadha bi abi anta wa ummi ya Rasulullah bi nafsik." Demi Allah ya Rasulullah, aku ketiduran sebagaimana yang menguasai dirimu ya Rasulullah, sama-sama ketiduran. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk bergegas, ya, ketadu, ya, untuk merapikan diri, berwudu, ya, dan membuat saf. Nabi SAW wudu, dan kemudian beliau memerintahkan sahabat untuk wudu. Setelah itu memerintahkan Bilal untuk iqamat, dan kemudian mereka sholat subuh. Selesai sholat subuh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man nasiya salata falyusalliha idza dzakaraha fa inna Allah ta'ala qala wa aqimis salata li dzikri." Barang siapa yang melupakan suatu salat, maka hendaklah dia salatnya ketika dia ingat. Jadi kelupaan. Termasuk di dalam konteks ini ketiduran. Hadis ini sahih juga di dalam Sahih Bukhari. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwa hendaklah dia sholat ketika dia ingat. Jadi sebagai contoh praktek, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, misalnya antum zuhur tadi, ya, waktu Indonesia Barat, zuhur tadi antum lupa untuk sholat zuhur. Antum lupa. Dan baru ingatnya sekarang, ba'dal isya, baru ingat. Waduh, ini sudah isya nih. Anak kalau nggak salah, anak belum sholat zuhur tadi. Apa yang dilakukan? Segera sholat pada saat dia ingat. Segera sholat ketika ingat. Demikian pula ketika orang yang tertidur, ya. Demikian pula orang yang tertidur. Orang yang tertidur pun seperti itu. Dia sholat ketika dia bangun. Jadi bukan alasan ketika bangun kesiangan, kemudian dia nggak sholat. Karena apa? Sudah nggak sholat. Dia kan matahari udah terbit.
Ya, kan sudah lewat waktunya. Bukan begitu cara memperlakukannya. Bahwa antum tertidur itu bukanlah suatu dosa dan kesalahan. Namun ketika antum dengan sengaja meninggalkan sholat subuh, itu ada suatu dosa. Dan termasuk dosa besar. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan kesiangannya sholat subuhnya Rasulullah SAW ini bukan sekali. Terjadi beberapa kali. Ya, terjadi beberapa kali. Bagaimana dalam peristiwa ini, pulang dari Khaybar, juga sebagaimana pada peristiwa Hudaybiyah, sebagaimana yang telah berlalu, yang pernah terjadi pada peristiwa Hudaybiyah, dan juga nanti kita akan membahas tentang yang serupa nanti pada peristiwa Perang Tabuk, ya, pada waktu peristiwa Perang Tabuk. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di antara peristiwa lain, di antara peristiwa lain yang terjadi dalam perjalanan pulang, muntah. Nah, ya, di antara peristiwa yang terjadi pada hal ini adalah di perjalanan pulang Nabi SAW dari ke kota Madinah, sebagaimana disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau menyampaikan, Nabi SAW pulang bersama kami dari Khaybar. Saat itu aku bersama Abu Talha Al-Ansari, ya, berboncengan. Rasulullah SAW membonceng Sofiyah, istri beliau. Tiba-tiba ontanya Nabi Muhammad SAW itu bergerak yang membuat Nabi SAW itu terjatuh dari ontanya. Jadi seperti mengangkat badannya begitu sehingga menjatuhkan Nabi SAW dan Sofiyah. Ya. Dan akhirnya membuat Abu Talha menjatuhkan dirinya untuk menangkap Nabi SAW. Sebetulnya maunya Abu Talha adalah seperti itu. Menjatuhkan badannya untuk menangkap Rasulullah SAW. Ya, dia mengatakan, ya Rasulullah, ja'alani Allahu fidaka, adhurirta. Ya Rasulullah, semoga aku akan menjadikan diriku sebagai tebusan untukmu ya Rasulullah. Apakah engkau terluka? Engkau sakit ya Rasulullah? Qala Nabi SAW menjawab, la, alaikal mar'ah. Coba lihat istriku, kata Nabi SAW. Maka Abu Talha ketika diperintah untuk melihat Sofiyah, istri Nabi SAW, beliau menghampiri Sofiyah dengan menutup wajahnya dengan kain, dengan pakaian. Ya, menutup wajahnya dengan pakaian dan kemudian menghampiri Sofiyah, istri Nabi SAW, Sofiyah binti Huyai, dan kemudian beliau mengambil kain lagi, satu kain, dia membawa kain lagi, dan menjulurkan kain itu kepada Sofiyah untuk membantu Sofiyah berdiri. Jadi bukan memegang tangannya, tapi dengan kain. Ya, kain dengan kain untuk supaya Sofiyah memegang kain tersebut dan menariknya. Ya, menarik Sofiyah. Ini yang dilakukan oleh Abu Talha Al-Ansari radhiyallahu anhu. Setelah itu beliau membenahi pelana yang ada di atas onta Rasulullah SAW, ya, dan kemudian Nabi SAW naik kembali ke atas ontanya dan kami pun naik, kata Bilal, dan kemudian kami menjaga di sisi kanan dan kiri Rasulullah SAW jangan sampai terjatuh seperti yang sebelumnya. Nah, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, di dalam faedah dari hadis ini, sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam Fathul Bari, beliau mengatakan wa fil hadits annahu la ba'sa lirrajul an yatadaraka al-mar'ata al-ajnabiyyata idza saqatat aw qadat tasqutu fayu'inuha 'ala at-takhallus mimma yukhsha 'alayha. Di dalam hadis ini menunjukkan bolehnya seseorang, ya, seorang laki-laki menolong wanita yang bukan mahramnya, ya, menolong wanita yang bukan mahramnya yang jatuh atau yang hampir jatuh, ya, itu dibolehkan, ya, agar dia tidak terkena kepada bahaya yang lebih dari itu, ya, dia dijauhkan dari segala yang mengkhawatirkan dirinya. Jadi ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan bahwa misalnya ada di antara antum yang kemudian melihat ada seorang wanita yang bukan siapa-siapa, hampir jatuh dari motor gitu,
yang kebetulan antum bisa menangkapnya misalnya, bisa menghadangnya supaya tidak sampai jatuh, ya. Namun karena dengan dalih, wah ini kan bukan mahram anak, maka antum biarin, itu salah, ya. Itu adalah suatu kesalahan. Antum harus menolongnya, ya. Orang terjatuh di selokan misalnya, antum tahu dia jatuh di selokan, jatuh di sungai gitu misalnya. Nah, kalau anak tolong dia, karena ini bukan mahram anak. Sebetulnya antum lagi sibuk mencari ini dan itu dan lain sebagainya, ini juga suatu kesalahan, ya. Kondisi Sofia radhiyallahu anha pada saat itu tidak dalam kondisi darurat membahayakan, sehingga Abu Talha al-Ansari radhiyallahu an masih bisa berinisiatif mengambil kain dan yang sebagainya. Namun ketika antum melihat orang yang hampir hanyut di sungai, antum masih nyari kain dan lain sebagainya untuk bisa menolong dia, dan di saat itu antum walaupun tanpa alat dan lain sebagainya bisa membantu, maka itu adalah suatu kesalahan antum membiarkan orang dalam kondisi darurat, kondisi membutuhkan pertolongan, kemudian antum diamkan karena dalih atau dengan alasan itu kan bukan mahram anak. Itu adalah suatu kesalahan yang sangat fatal. Allahul musta'an. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian baliklah Nabi SAW melanjutkan perjalanannya. Nah, ketika beliau hampir memasuki kota Madinah, beliau melihat gunung Uhud. Beliau mau melihat gunung Uhud. Dan kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadza jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu." Gunung ini cinta kepada kita dan kita pun cinta kepada. Ini mengajarkan kepada kita ikhwafillah bahwa gunung pun punya perasaan, bisa mencintai dan juga bisa dicintai. Yuhibbuna wa nuhibbuhu. Gunung ini cinta kepada kita, kita pun cinta kepada gunung Uhud. Sallallahu ala nabiyina Muhammad, sallallahu ala nabiyina Muhammad. Dan kemudian ketika beliau mulai melihat rumah-rumah penduduk di kota Madinah, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma inni uharrimu ma baina jabalaiha mithla muharrama bihi Ibrahim Makkah. Ya Allah, aku mensucikan, aku menempatkan bahwa di antara dua gunung Madinah ini adalah tanah suci, adalah tanah suci. Sebagaimana Ibrahim alaihi salam mensucikan kota Mekah. Allahumma barik lahum fi muddihim wa sa'ihim. Ya Allah, berkahilah semua takaran dan timbangan penduduk kota Madinah. Ini doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berkahilah mud mereka, sa' mereka, berkahilah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun beliau mengatakan aibun, taibun, abiduna li rabbina hamidun. Beliau mengulang-ulang itu sampai memasuki kota Madinah. Aibun, taibun, abidun li rabbina hamidun. Aibun artinya pulang. Kami semua pulang. Kami semua bertaubat kembali kepada Allah. Kami semua adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah. Dan kami semua adalah orang-orang yang memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Aibun, taibun, hamidun li rabbina hamidun. Itu abidun li rabbina hamidun. Ini diantara doa yang diucapkan ketika seseorang safar dan perjalanan pulang ke negerinya. Sebagian antum yang sekarang ini misalnya arus balik pulang lagi ke kota asalnya di mana dia bekerja atau di mana dia berasal, maka di samping antum membaca doa safar, ya, subhanalladzi sakhkhara lana hadza dan seterusnya, antum mengucapkan aibun, taibun, abidun, li rabbina hamidun. Barakallahu fikum. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah kisah menarik yang luar biasa di dalam peristiwa ini, yang ingin anak ini kisah yang masya Allah tabarakallah. Kisah salah seorang sahabat yang bernama Hajjaj ibnu Ilat As-Sulami radhiyallahu anhu. Ini kisah sangat menarik sekali antara Hajjaj ibnu Ilat dengan Quraisy, ya, dengan orang-orang Quraisy Makkah. Sebagaimana diriwayatkan di dalam Musnad Imam Ahmad, Ibnu Hibban di dalam sahihnya dengan sanad yang sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Disebutkan bahwa ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam menguasai Khaybar, Hajjaj ibnu Ilat
berkata, ya Rasulullah, saya ini punya harta di kota Mekah. Ya, saya punya harta di kota Mekah di istriku. Ya, dipegang oleh istriku. Dan juga beberapa hartaku yang dipegang oleh beberapa pedagang di kota Mekah. Izinkan bagiku ya Rasulullah untuk datang ke kota Mekah untuk mengambil hartaku itu sebelum mereka mengetahui aku sudah masuk Islam. Kata Hajjaj ibnu Ilat radhiyallahu anhu. Sebelum mereka tahu saya masuk Islam. Ya, izinkan aku ke kota Mekah untuk mengambil hartaku tersebut, ya, untuk mengumpulkan harta itu. Nah, kemudian Nabi SAW mengizinkan, boleh silakan kamu balik ke kota Mekah, ambil hartamu itu. Kemudian dia ngomong lagi, Hajjaj ibnu Ilat mengatakan, ya Rasulullah, innahu la budali an aqul. Ya Rasulullah, namun konteksnya di sini, karena aku akan memasuki kota Mekah dengan menyembunyikan status keislamanku, ya memang aku harus berbohong ya Rasulullah. Fa'ana fi hillin inniltu minka au qultu syai'an. Apakah boleh ya Rasulullah? Kalau di dalam bohongku itu mungkin aku sedikit ada perkataan yang menyebutkan keburukan tentang engkau ya Rasulullah. Menyebutkan keburukan tentang engkau. Fa'adzina lahu Rasulullah SAW an yakula masya. Dan Nabi SAW mengizinkannya. Diizinkan oleh Nabi. Maka beliau mengatakan, aku pun pergi pulang ke kota Mekah. Sampailah di Thaniyatul Bayda. Satu tempat namanya Thaniyatul Bayda. Aku bertemu dengan beberapa orang Quraisy yang sedang mendengarkan berita, mencari informasi. Mereka sedang mencari informasi tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena mereka sudah dengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke Khaybar. Mereka tahu. Mereka menanti berita Khaybar. Khaybar benteng hebatnya Quraisy. Benteng hebatnya Yahud. Yang orang-orang Yahudi semua ngumpulnya di sana. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan perlawanan terhadap Yahudi Khaybar. Ini suatu yang besar. Ini sesuatu yang sangat besar. Maka mereka sering menanyakan kepada para musafir, orang-orang yang membawa barang dagangan, yang melewati mereka. Ya, maka ketika mereka melihat Hajjaj ibnu Ilat ini seperti melihat datang Hajjaj ke mereka ke kota Mekah, mereka mengatakan Hajjaj indahu wallahil khabar. Bahwa Hajjaj ibnu Ilat pasti punya berita nih. Dan mereka pada saat itu tidak mengetahui bahwa saya masuk Islam, kata Hajjaj. Mereka belum tahu. Maka mereka pun orang-orang Quraisy ini mengatakan akhbirna fa innahu qad balagana anna Muhammadan qad sara ila Khaybar. Beritakan kepada kami cerita menarik wahai Hajjaj. Pasti kamu sudah dengar berita tentang keberangkatan Muhammad ke Khaybar. Ada berita apa di sana? Maka kata Hajjaj pun, ya memang benar. Sudah sampai beritanya kepada aku. Namun beritanya menyenangkan kalian, kata Hajjaj. Ya, menyenangkan kalian. Berita yang sangat membuat kalian bahagia dan happy. Maka kemudian mereka pun Quraisy mengerumuni Hajjaj ibnu Ilat. Mereka memegang ontanya. Dipegang ontanya Hajjaj ibnu Ilat. Hajjaj, sampaikan beritanya apa wahai Hajjaj? Apa beritanya? Maka Hajjaj pun mengatakan, Muhammad kalah. Sangat fatal. Kalah habis. Yang kamu tidak akan pernah mendengar kisah kekalahan seperti kekalahannya Muhammad dan bala tentaranya. Banyak sekali para sahabatnya yang mati terbunuh. Tidak pernah terjadi korban perang sebanyak tentaranya Muhammad. Bahkan Muhammad sendiri ditawan, ditangkap, ditawan. Dan orang-orang Yahudi Khaybar mengatakan, kita tidak akan membunuh Muhammad sampai kita akan kirim Muhammad ke Mekah. Sehingga kita akan membunuh Muhammad di Mekah, di depan orang-orang Quraisy. Ya, supaya mereka yang juga merasa korbannya Muhammad mendapatkan kepuasan dengan melihat kematian Muhammad di sini, di Mekah. Maka mereka pun teriak, mereka pun menunjukkan kebahagiaan, mereka pesta. Maka kemudian mereka, ini baru berita ini baru berita. Maka mereka pun menanti kedatangan Nabi Muhammad SAW kepada mereka untuk dibunuh di depan mereka. Namun kata Hajjaj begini, namun sekarang ini saya butuh aset-aset saya butuh duit saya, harta saya yang ada di sini. Yang ada orang-orang yang ngutang kepada saya ini. Saya kumpulkan harta itu. Karena saya mau ke Khaybar. Saya mau membeli
barang-barang yang berhasil dikumpulkan oleh Yahudi Khaybar dari barangnya Muhammad dan para sahabatnya sebelum keduluan oleh para pedagang-pedagang lain. Saya mau belanja di sana karena mereka mengenal Hajjaj ibn Ilal sebagai seorang pedagang, ya. Dia sering melakukan investasi, jual beli, ya, beli di sana dengan modal harga kecil, kemudian dijual di tempat yang lain, ya, dengan harga yang lebih. Maka mereka pun saling support. Yang tahu bahwa mereka menyimpan hartanya Hajjaj, mereka dengan sangat happy mengembalikan uang Hajjaj kepadanya, ya. Dikembalikanlah uang itu kepadanya. Mereka dengan sangat antusias mengembalikan itu karena begitu bahagianya mereka mendengar berita yang dibawa oleh Al-Hajjaj ibnu Ilal. Dan Hajjaj pun mendatangi istrinya. Dia menyampaikan kepada istrinya, kumpulkan harta saya, wahai istriku. Ya, saya mau membeli aset-asetnya Muhammad dan para sahabatnya. Ya, karena mereka sudah habis, sudah clear. Ya, mereka habis. Mereka tidak memiliki aset apapun lagi. Mereka sudah tidak ada yang tersisa. Supaya aku bisa mendapatkan harga murah, harga bagus untuk perdagangan. Ini berita tersebar luar biasa di kalangan penduduk kota Mekah. Ya, tersebar sedemikian rupa. Membuat kebahagiaan yang luar biasa di kalangan orang musyrikin Quraisy dan membuat ciut nyalinya kaum muslimin yang ada di kota Mekah. Kaum muslimin ciut nyalinya, ya Allah, Nabi Muhammad meninggal dunia. Nabi Muhammad tertawan, para sahabat kalah di Khaybar. Subhanallah. Ketika berita Al-Hajjaj ibnu Ilad ini sampai kepada pamannya Abbas, pamannya Rasulullah SAW, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib, sampai lemes. Abbas ini sampai tidak bisa berdiri dari tempat duduk. Dia mau berdiri, dia tidak kuat, kehilangan tenaga di kakinya. Subhanallah, dia sedih. Kemudian dia memanggil anaknya yang bernama Qutham. Karena Qutham ini di antara anaknya Abbas yang wajahnya mirip Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia bersandar kepada Qutham sambil kemudian meletakkan tangannya ke dada Qutham dengan mengatakan hubbi Qutham syabihadzil anfil asham nabiyya rabbin dzin ni'am birrahmi anfi man za'am. Qutham, kau adalah anak yang aku cintai. Qutham, kau anak yang kau cintai. Hidupmu mirip dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah nabi dari Allah, Tuhan yang penuh dengan nikmat, walaupun orang yang lain benci kepadanya. Pada saat itu, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, antum harus paham bahwa Abbas bin Abdul Muttalib belum masuk Islam. Tapi beliau sangat sayang kepada keponakannya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sangat cinta. Beliau mau sabar disakiti oleh orang Quraisy untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau masuk Islam. Antum sudah mendengar, membaca kisahnya ketika di peristiwa Bai'atul Aqabah yang pertama dan yang kedua, perjanjian Aqabah. Abbas bin Abdul Muttalib yang mengawal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk diserahkan kepada sahabat Ansar. Ya. Kemudian Abbas pun mengutus salah seorang budaknya. Abbas bin Abdul Muttalib mengutus salah seorang budaknya untuk menemui Al-Hajjaj bin Ilal. Sambil menyampaikan pesan, wailak ma ji'ta bihi. Madza taqul? Wa ma wa'adallahu khairan mimma ji'ta bihi. Celaka engkau wahai Hajjaj bin Ilal. Berita apa yang kamu bawa? Demi Allah, apa yang dijanjikan oleh Allah lebih baik dari apa yang berita yang kamu bawa. Artinya Abbas bin Abdul Muttalib tahu bahwa keponakannya Nabi Muhammad SAW bukanlah seorang yang pembohong. Bahwa Nabi SAW benar utusan Allah dan benar ucapannya adalah benar. Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Nabi SAW ketika beliau sebelum hijrah. Beliau menyampaikan, membacakan firman Allah, sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur. Bahwa semua pasukan, semua kalian ini wahai Quraisy akan kalah semuanya. Dan kalian akan lari tunggang langgang. Kalian akan kalah. Maka Hajjaj ibnu Ilad berkata kepada budaknya Abbas, Iqra' ala Abil Fadl as-salam wa qullah fal yukhli li
fi ba'di buyutihi li'atiyahu. Sampaikan salam kepada Abul Fadl. Abul Fadl ini adalah kunyahnya Abbas. Ya, panggilannya Abbas. Sampaikan salamku untuk beliau dan saya minta tempat rumah kosong untuk bisa meeting bareng berdua dengan dia tanpa kehadiran orang lain. Dia mengatakan seperti itu. Saya punya berita yang menyenangkan yang luar biasa. Berita yang luar biasa. Yang akan membuat dia bahagia. Maka kemudian yang please charger. Kemudian pulanglah budak itu menemui Abbas dan menyampaikan beritanya. Ketika menyampaikan di pintunya, budak itu mengatakan, "Absyir ya Abul Fadl, absyir ya Abul Fadl, bergembiralah wahai Abul Fadl, bergembiralah engkau." Ya, disampaikan bergembiralah engkau. Nah, kemudian karena membawa berita yang menarik ini, berita yang menyenangkan itu, maka saking gembiranya Abbas, beliau lompat gembira dan kemudian beliau memerdekakan budaknya. Sampai budaknya pun dimerdekakan oleh Abbas radhiyallahu anhu, karena beliau nantinya akan masuk Islam ketika Fathu Makkah. Ikhwatal iman, dimerdekakan budak tersebut. Maka kemudian datanglah Hajjaj sesuai dengan kesepakatan menemui Abbas dan diceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW telah menguasai Khaybar. Bahwa Khaybar berhasil dikuasai oleh Muhammad dan para sahabatnya. Mereka pulang dengan membawa ghanimah yang luar biasa. Bahkan tidak cukup sampai di situ. Nabi Muhammad menikahi Safiyah binti Huyai bin Akhtab, putri pembesar Yahudi. Huyai bin Akhtab mati terbunuh, putrinya dinikahi oleh Nabi Muhammad. Ya, beliau menawarkan kepada Sofia untuk dimerdekakan, untuk menjadi istri, atau dia pulang ke keluarganya, tinggal di kampungnya bersama keluarganya. Malah Sofia milih untuk dimerdekakan dan menjadi istri Nabi Muhammad SAW. Namun masalahnya, wahai Abbas, saya ini datang untuk ngambil harta saya di sini. Saya ingin mengumpulkan harta saya kumpulkan, saya pergi. Saya minta izin kepada Nabi SAW dan beliau mengizinkanku untuk berbohong. Dan tolong, kata Hajjaj ibnu Ilad, tolong selama 3 hari ke depan sembunyikan berita ini. Jangan cerita-cerita. Jangan cerita. Jangan cerita sedikit pun. Setelah lewat 3 hari, umumkan, silahkan. Ya, maka istri Hajjaj ibnu Ilad mengumpulkan semua harta, perhiasan, aset, modal-modal untuk dijadikan sebagai permodalan belanja. Menurut pemahaman istrinya masih sebagai itu. Walaupun kepada istrinya sendiri, Hajjaj ibnu Ilad tidak cerita. Kenapa? Karena seringkali wanita itu bocor-bocor halus. Ya, seringkali seperti itu. Ya, dia cerita kepada istrinya, ya sudah pasti kalau sudah ada 2 orang, pasti akan menyebar ke puluhan orang. Maka kemudian bergegaslah Hajjaj ibnu Ilad pulang. Ya, setelah mengumpulkan hartanya, dia pergi meninggalkan kota Makkah menuju kota Madinah. Lewat 3 hari. Ya, selang 3 hari, Abbas bin Abdul Muthalib mendatangi istri Hajjaj. Kemudian dia nanya, suamimu ngapain pulang kemari? Maka istrinya menceritakan bahwa suami saya pulang untuk ngumpulin modal, untuk membeli harta yang menjadi kekalahan Muhammad dan para sahabatnya. Kemudian dia mengatakan, wanita itu istri Hajjaj mengatakan, la yahzunkallah ya Abul Fadl, laqad syaqqa alaina alladhi balaghak. Jangan sampai sedih engkau wahai Abul Fadl, wahai Abbas, jangan sedih. Sungguh berat berita ini sampai kepada dirimu, itu sangat berat. Ya. Kemudian Abbas mengatakan, memang saya nggak sedih, kata Abbas. Alhamdulillah Allah tidak membuat saya sedih. Ya. Walam yakun bihamdillahi illa ma ahbabna. Dan tidak ada pujian Allah dan tidak ada yang lebih baik daripada memuji Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kami cintai. Ya. Kemudian dia mengatakan, dijelaskan oleh Abbas bahwa berita yang sampai kepadaku dari suamimu Hajjaj, bahwa Allah telah mengalahkan Yahudi dan memenangkan Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian Allah telah memberikan ghanimah yang sangat besar untuk Nabi Muhammad SAW.
Dan tidak cukup sampai di sana. Nabi Muhammad SAW menikahi Sofiyah binti Huyai. Dinikahi untuk menjadi istrinya. Maka kemudian kata Abbas, kalau kamu ada kepentingan tertentu dengan suamimu, jemput suamimu. Berangkat ke Madinah. Maka kemudian istri Hajjaj mengatakan, "Adhunnuka wallahi sadiqan." Saya yakin kamu orang jujur, wahai Abbas. Kata Abbas, ini sadiq. Apa yang aku ucapkan adalah benar. Semua seperti yang aku beritakan. Tidak cukup sampai di sana. Abbas bin Abdul Muttalib memakai pakaian jubah kebesarannya. Memakai wewangian seperti Eid. Ya, antum bagaimana Eid dengan jubah kebesarannya, dengan kemewahannya, dengan segala bukhurnya, ya. Kemudian dia memakai tongkatnya, dia menuju ke Mekah, ke Ka'bah. Dia tawaf keliling Ka'bah. Subhanallah. Yang orang-orang Quraisy melihat Abbas yang harusnya sedih mendengar berita kekalahan ponakannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harusnya bersedih. Apalagi beritanya akan dibawa ke kota Mekah untuk dibunuh rame-rame di sana. Kemudian mereka melihat bagaimana Abbas dengan tampilan seperti sedang lebaran dengan tawaf keliling Ka'bah. Mereka mengatakan, la yusibuka illa khair ya Abul Fadl. Hadza wallahi tajallud li harril musibah. Semoga jangan sampai kamu bersedih dengan datangnya berita itu, wahai Abul Fadl. Engkau memang orang yang sangat tabah menghadapi berita yang sangat buruk ini. Musibah besar bagi dirimu akan kekalahan keponakanmu. Maka dijawablah oleh Abbas, "Kalla wallahi lam yusibuni illa khairun bihamdillah." Demi Allah, yang terjadi pada diriku semuanya baik. Alhamdulillah, kata Abbas bin Abdul Muttalib. Bahwa Hajjaj Ibnu Ila telah menyampaikan bahwa Khaybar dikalahkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikalahkan. Dan harta ghanimah mereka, semua benteng-bentengnya, semua kebun-kebun kurmanya telah dimiliki oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Tidak cukup sampai di sana, Sofiyah putri Huyai bin Akhtab, tokohnya Yahudi, dinikah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memang ada pesan dari Hajjaj Ibnu Ilad untuk menyembunyikan informasi ini selama 3 hari. Karena dia memang datang, dia ingin mengumpulkan barang-barangnya, modal-modalnya, aset-asetnya. Setelah dia terkumpul dan dia pergi, maka dia berpesan untuk menyampaikan berita ini kepada kalian. Maka gaduh lagi penduduk kota Mekah ini, kecolongan mereka. Ya, kecolongan mereka. Dan itu membuat kembali optimisnya para kaum muslimin yang ada di kota Mekah. Yang kemarin sudah sedih. Ya, 3 hari yang lalu mereka merana, sedih, apa yang mereka harus perbuat. Kemudian mendengar berita apa yang disampaikan oleh Abbas yang seperti ini, gaduh lagi. Mereka kaum muslimin bahagia. Umat Islam keluar dari rumahnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendatangi Abbas bin Abdul Muttalib memastikan berita itu, dan mereka sangat senang dengan berita akan kemenangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berubahlah kesedihan itu menjadi sebuah kebahagiaan. Dan sebaliknya, orang-orang Quraisy, mereka setelah mendengar berita kemenangan ini, berita kemenangan kaum muslimin, mereka menjadi galau yang luar biasa. Mereka menjadi sedih yang luar biasa. Dan ditambah ketakutan yang dahsyat. Bahwa Khaybar yang menjadi andalan orang-orang Yahudi di Hijaz, kekuatan terkuat di antara kekuatan yang luar biasa, yang mereka seringkali juga menjadi perhatian dari para pembesar-pembesar Romawi. Namun ternyata benteng-bentengnya ditaklukkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Peristiwa ini sangat menarik. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Yang insya Allah kita, bagaimana kita mendengar berita kemenangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam peperangannya menjadi suatu kebahagiaan di dalam hati kita, dan kita sangat yakin bahwa janji Allah, janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hak. Kita melihat banyak hal-hal yang besar yang terjadi di negeri-negeri kaum muslimin.
Namun semua hal yang antum lihat, yang antum dengar, semua bergejolak, kecamuk yang terjadi, itu tidak lain dan tidak bukan, itu tidak keluar dari semua yang telah disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah menyebut dan beliau menyebutkan bahwa mahsyar, berkumpulnya manusia nanti di padang mahsyar itu nantinya dikumpulkan di Palestina. Dikumpulkannya adalah di sana, di Syam. Dan bagaimana awal penggiringannya itu dari Yaman, dari Aden. Dan ketika kita melihat bahwa gejolak dunia itu tidak keluar dari Timur Tengah, itu semakin membuka mata dan hati kita akan kebenaran dinul Islam dan kebenaran sabda-sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa memang di sanalah porosnya dunia, baik dan buruknya dunia, awal dan berakhirnya dunia. Allahul musta'an. Wala haula wala quwata illa billah. Akhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Nanti insyaallah kita di kajian berikutnya kita akan mendalami beberapa hal yang terkait dengan secara khusus adalah pernikahan Rasulullah SAW. Artinya perjumpaan Rasulullah SAW dengan Ummu Habibah. Itu Ramlah binti Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Ya, karena pernikahan sudah. Karena Nabi SAW telah menikahi Ramlah atau Ummu Habibah ini dengan mengutus salah seorang utusannya. Ya, namun secara spesifik, insya Allah yang Anda sarankan untuk judul kajian yang akan datang adalah benarkah Abdullah, benarkah Ubaidillah bin Jahash murtad? Ya, benarkah salah seorang sahabat Nabi yang bernama Ubaidillah bin Jahash murtad keluar dari dinul Islam? Karena hampir seluruh kitab-kitab sirah mencantumkan tentang murtadnya salah seorang sahabat yang sebelumnya dia adalah suami dari Ummu Habibah, ya, suami dari Ummu Habibah, kemudian diisukan, didesas-desuskan, disuarakan di dalam banyak buku-buku sirah bahwa Ubaidillah bin Jahash ini murtad dan menjadi seorang Nasrani. Ini sangat masif beritanya di dalam buku-buku sirah. Namun benarkah seperti itu? Kita akan lebih membahas riwayat-riwayatnya pada kajian yang akan datang bersamaan dengan uh, uh, kisah perjumpaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Ummu Habibah radhiyallahu taala. Barakallahu fikum. Sampai di sini ikhwafillah. Silakan jika ada yang mau ditanyakan dari materi yang disampaikan. Masya Allah. Baik, syukur jazakallahu khairan kepada Ustazuna Ali yang telah menjelaskan kelanjutan dari peristiwa-peristiwa pasca Ghazwah Khaibar ini. Dan insya Allah semakin sangat menarik sekali, apalagi untuk tema pekan depan, yaitu tentang benarkah Ubaidillah bin Jahash murtad ataupun juga keluar dari dinul Islam. Untuk kelanjutannya kita akan simak pekan depan insya Allah. Namun sebelum diakhiri, ini kita memasuki sesi kedua, yakni sesi tanya jawab. Bagi jemaah yang ingin bertanya, kami persilahkan mengklik tombol raise hand terlebih dahulu. Nah, insya Allah oleh panitia akan dibantu untuk open mic-nya, ataupun juga pertanyaannya dapat disampaikan melalui chat box di Zoom meeting ini. Kami persilahkan kepada Akhi Munapri yang sudah raise hand. Silakan pertanyaannya. Kami persilahkan Akhi Munapri yang sudah raise hand, yang ingin bertanya. Silakan pertanyaannya disampaikan. Silakan Akhi Munapri. Ini sudah buka. Baik, mungkin kepencet ya fitur raise-nya. Bagi jemaah yang ingin bertanya, kami persilakan diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaannya melalui chat box ataupun juga dapat disampaikan secara interaktif dengan mengklik tombol raise hand terlebih dahulu. Kami persilakan di sini ada Bung Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Afan, saya ingin bertanya,
Ini Ahlan wa mengenai sahlan. satu surat ya di dalam surat At-Taubah itu, eh, kalau nggak salah ayat 60 ya. La tak tadilu Ya, qad kafar. La tak tadilu qad kafartum ba'da imanikum, apa kalau nggak salah itu bunyinya. Yang nah, apa mengenai ya. orang-orang yang sampai gelayutan di untanya Nabi itu. Itu Ya, kalau nggak salah tuh pas perang Khaybar itu Zat ya. Orang-orang yang apa yang itu perang Khaybar itu ya. itu terkait dengan orang-orang munafik yang ada di kota Madinah, ya, Oh, orang-orang munafik yang ada di kota Madinah yang mereka ini mencela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Ya, mereka mencela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, yang mereka mengatakan bahwa tidak ada orang yang eh, doyan makan dan bodoh seperti, ya, dia menyebutkan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Ya, maka mereka pun terkena dengan, ya, mereka mengolok-olok Allah Subhanahu Wa Taala dan mengolok-olok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sehingga kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengkafirkan mereka karena istihza yang mereka lakukan tersebut, yang sampai disebutkan seperti yang tadi yang Antum sebutkan, ya, laqad kafartum ba'da imanikum, ya, la ta'tadiru, janganlah kalian minta maaf karena kalian telah kafir, ya, dengan apa yang kalian ucapkan itu. uh, Wallahu alam, ana masih tidak mengetahui secara spesifik apakah itu terkait dengan peristiwa Khaybar atau bukan. Wallahu a'lam bishawab. Nanti coba ana tasabut untuk benar atau tidaknya. Barakallahu fiik. baik Baik. Zat. Eh, Jazakumullah khair Zat. Wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum. Barakallahu fiik untuk Akhi Abi yang telah menyampaikan pertanyaannya. Selanjutnya kami persilakan Akhi Yuladi Purawibawa yang sudah resen. Jazakallah khairan, Kang Zai. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Semoga warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz dan keluarga dan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Ustadz, rabbal alamin. izin bertanya Ustadz, mengenai Khaybar ini kan berarti Rasulullah SAW itu berperang dengan Yahudi. Nah ini Ya, jadi Afan kalau misalnya keluar dari konteks, saya jadi ya, teringat dengan Israel yang Yahudi. Bagaimana ya, di betul. invasi Palestina dan kemudian sekarang Nah, Wallahu alam eh, eh, apa umat Islam eh, secara militer itu diam, Ustaz. Artinya juga negara-negara Arab secara militer juga diam. Bah dan apa bahkan hanya Syiah, Ustaz. Syiah yang menyerang Israel. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah tidak menyerang Israel yang Yahudi. Itu kenapa, Ustaz? nah, Allah barik fiik. Pertama, yang harus antum pahami bahwa apa yang dilakukan oleh Iran secara politik ini bukanlah karena untuk membela Gaza. Ya, konteksnya bukan karena itu, bukan karena Gaza. Karena jika karena Gaza, karena untuk membela saudara kita yang ada di Gaza, Palestina, kenapa mereka harus menunggu setelah sekian puluh ribu atau ratus ribu korban baru kemudian mereka melakukan penyerangan? Ini adalah sikap politik yang dilakukan oleh Iran karena konsulat mereka yang ada di Suriah diserang oleh Israel, oleh Yahudi. Sikap politik, maka mereka mengambil sikap politik yang sama, maka pun statement antum bisa dapatkan di media-media bahwa si pihak Iran pun mengatakan ini sudah berakhir, kata mereka begitu. Jangan diperpanjang lagi. Ini sebagai reaksi balasan karena kalian menyerang konsulat kami yang ada di Syria. Karena kalian menyerang konsulat kami di Syria, kami balas. Jadi satu-satu, clear. Jangan dilanjutkan. Namun kalau kalian melanjutkan, kami akan melakukan perlawanan yang lebih lagi. Itu menunjukkan pernyataan yang antum harus pahami, kita harus melihat dengan lebih clear tentang bahwa kita sadar hati kita bersama saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang ada di Gaza.
Harapan kita, harapan umat Islam secara mayoritas kaum muslimin adalah ingin membela saudaranya yang ada di Gaza. Namun kita sedih bahwa sikap pemerintahan kaum muslimin secara keseluruhan, ya, apakah itu antum bicara Saudi Arabia, Indonesia, Turki, dan yang lain sebagainya, adalah sikap yang sangat lemah, ya, dan itu mencerminkan memang kelemahan kaum muslimin, ya, kelemahan umat Islam, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yushiku an tada'a bikumul umama kama tada'al akalatu illa qas'atiha. Qalu amin qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Qala bal antum yawma idzin katsir walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail. Nanti akan tiba waktunya bahwa kalian akan diperebutkan, dicabik-cabik oleh orang-orang, oleh umat-umat, banyak umat. Sebagaimana orang memperebutkan makanan yang disajikan di meja makan, yang dihidangkan. Para sahabat bertanya, apakah kita pada saat itu sedikit ya Rasulullah sampai dibegitukan? Nabi SAW menjawab, antum pada saat itu banyak, tapi kalian seperti buih di lautan. Nah, ini menunjukkan kepada kita akan sikap atau kelemahan sikap kaum muslimin yang memang dengan tegas, dengan jelas Nabi SAW menyampaikan itu terjadi di saat umat Islam sedang banyak, bukan sedang sedikit. Mungkin seperti Nabi SAW seakan-akan beliau menyampaikan seperti kondisi kejadian yang sedang kita alami saat ini. Kita banyak, tapi banyaknya kita buih, tidak punya sikap, tidak punya pendirian. Kita ikut gelombang, ya. Kita tidak mempengaruhi, tidak bisa memberikan warna, tapi kita diwarnai, ya. Kita tidak punya pengaruh, tapi dipengaruhi. Itu yang sedang terjadi saat ini seperti yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi jangan sampai kita kemakan dengan propaganda yang sampai mengatakan bahwa hanya Iran saja yang membela saudara kita di Gaza. Mereka tidak membela saudara kita. Antum baca narasi-narasi yang disampaikan, antum dengarkan apa berita-berita yang disampaikan, bahwa konteksnya bukan untuk membela saudara kita di Gaza, karena jika itu konteksnya, kenapa baru sekarang? Kenapa tidak kemarin-kemarin? Ya, kenapa setelah sekian puluh ribu atau ratus ribu bahkan korban jiwa layang baru kemudian saat ini bergerak, ya. Jadi ini yang harus kita sadari, memang ini adalah kelemahan kita umat Islam secara politik, secara militer, adalah kelemahan kaum muslimin. Kita di dalam fase yang di mana umat Islam kembali kepada titik terlemahnya, seperti yang dialami oleh Nabi SAW dan para sahabatnya di kota Mekah, ya, bahwa mereka kaum muslimin yang di kota Mekah melihat kelemahan-kelemahan di antara mereka, para sahabat yang disiksa, ayah dari Ammar bin Yasir dan ibunya Yasir dan Sumayyah dibunuh, ya, dan Nabi SAW hanya bisa mengatakan sabran ala Yasir inna mau'idakum al-jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya tempat kembali kalian adalah surga. Ini yang bisa kita ucapkan kepada sesama saudara kita yang sedang terjadi. Kita tidak bisa support mereka secara militer, ya, kita tidak bisa membantu mereka untuk mengirimkan persenjataan untuk turun ke medan perang, walaupun harapan cita-cita dan keinginan banyak dari kaum muslimin yang berharap seperti itu. Tapi syariat jihad bukanlah syariat yang bisa dilakukan secara personal dan individual, yang jika seorang punya inisiatif kemudian dia berangkat begitu saja tanpa ada koordinator yang mengkoordinirnya, tanpa arahan, tanpa pimpinan panglima perang yang mengarahkan kepada mereka, melatih mereka, membimbing mereka, mengarahkan mereka sesuai dengan strategi peperangan yang memang semestinya harus ada. Yang semua itu kita saat ini belum memilikinya. Allahul musta'an wala haula wala quwata illa billah. Begitu akhi. Jazakallahu khairan Ustaz. Wa jazakumullah khair wa barakallahu fiikum. Baik, barakallahu fiik untuk Yuliadi Prawibowo yang telah menyampaikan pertanyaannya. Selanjutnya kami persilakan kepada Akhi Munapri yang sudah raise hand kembali. Baik, silakan Akhi Munapri.
Silakan Akhi Munapri. Baik, rupanya kepencet kembali mungkin pembahasannya. Baik, jemaah sekalian, rahimanirahimakumullah. Alhamdulillah, pertanyaan yang telah masuk ada 2 pertanyaan dan di chat nampaknya belum ada yang menyampaikan pertanyaan. Dengan demikian, rubrik tanya jawab diakhiri pada malam hari ini. Dan selanjutnya kami persilakan kepada Ustazuna Ali untuk memberikan akhir kalam di kajian pada malam hari ini. Tafadhol ya Ustaz. Allah barik fiik Kang Zai dan ikhwas sekalian semuanya. Alhamdulillah ikhwah fillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kajian ini kita mulai lagi di bulan Syawal ini dengan suasana masih dalam suasana Idul Fitr. Ana sedang di tempat ana mudik di Kota Malang, ya, sedang suasana silaturahim dengan keluarga, dengan Masya Allah. saudara, dengan keponakan dan lain sebagainya. Walillahil hamdu wal minna. Kita bersyukur kepada Masya Allah Allah. dengan segala nikmatnya, dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, bahwa di dalam sela-sela nikmatnya bersilaturahim, nikmatnya menikmati suasana Idul Fitri, kita juga merasakan nikmatnya majelis ilmu. Walillahil hamdu wal minna. Nikmatnya kita menyebut nama Nabi kita Muhammad SAW, bersalawat untuk beliau. Di dalam sela-sela kajian ini sudah berapa banyak kita memanjatkan salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ini adalah nikmat tersendiri di samping nikmatnya majelis ilmu yang luar biasa, di mana kita semakin memiliki optimisme untuk memeluk dinul Islam, untuk memperjuangkannya, untuk berada di dalam barisan Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabatnya. Ini adalah kenikmatan yang tidak akan pernah bisa kita menghitung satu demi satu, apalagi mensyukurinya secara keseluruhan. Maka kita terus senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi keistiqomahan di atas dinul Islam. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni segala kekhilafan, kekurangan, aib, cacat, kelemahan-kelemahan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan secara khusus kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua ibadah yang kita lakukan, bukan hanya kemarin di bulan Ramadan, tapi semua ibadah yang kita lakukan selama kita hidup. Dan semoga Allah merahmati saudara-saudara kita kaum muslimin yang setelah wafat, yang telah menghadap terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan mereka semuanya di dalam rahmatnya, di dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan pulangnya mereka ke sisinya, ke pulangnya mereka ke alam barzakh adalah tempat istirahatnya mereka dari segala keletihan dan kepenatan dari ujian-ujian kehidupan dunia. Allahul musta'an, wa la haula wa la quwwata illa billah. Ini yang bisa kita kaji pada kesempatan malam hari ini, ikhwatillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita insyaallah pada pekan depan di Insya kajian Allah. kita terkait dengan Ubaidillah bin Jahsh. Benarkah dia murtad atau tidak? Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum.